Halo minasan, jumpa lagi bersama Digi Channel. Lark dan kelompoknya berencana untuk berteleportasi menggunakan jam pasir naga kerajaan Label. Hal itu dilakukan tentunya untuk kembali ke kerajaan Sigil. Sementara itu, pahlawan dengan senjata fatal pedang telah ditentukan dan akan lahir sebentar lagi di Label. Tanpa diduga, senjata fatal pedang malah memilih Raptalia sebagai pemiliknya selanjutnya. Sebelum lanjut, buat kalian yang baru saja menemukan channel ini, silahkan untuk subscribe dulu ya, dan jangan lupa untuk menyalakan notifikasinya, agar kami semakin semangat untuk menghadirkan konten-konten menarik buat kalian. Oke, langsung saja, persiapkan diri kalian, and enjoy! Tidak terasa, dalam 3 hari lagi Naofumi dan yang lainnya akan menghadapi serangan gelombang malapetaka. Awalnya Kizuna dipanggil ke dunia ini hanya untuk menjadi seorang pahlawan kardinal demi mengalahkan raja monster, yaitu sang kaisar naga. Namun berbeda dengan Naofumi, walaupun mereka berdua adalah pahlawan kardinal, namun Naofumi dipanggil agar bisa membereskan gelombang malapetaka. Di dalam hatinya, Kizuna bertanya-tanya, seperti apakah sebenarnya serangan gelombang malapetaka. Sesaat kemudian, Lark, Glass, dan Teresi terlihat tengah berlari untuk menghampiri Kizuna. Sementara itu, Kazuki masih tidak bisa bergerak karena serangan telak Raptalia. Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, kedua pengawalnya pun mengingatkannya agar tidak bergerak dulu. Saat itulah Kyo datang dan mengejek Kazuki, karena Kazuki telah banyak melakukan kesalahan yang fatal. Tidak terima diceramahi, Kazuki pun menanggapi Kyo dan memastikan kalau dia akan membereskan masalah ini dengan caranya sendiri. Dikarenakan tidak menggubris peringatan kedua pengawalnya, tubuh Kazuki pun langsung terbelah dan dia langsung mati di tempatnya berdiri. Beberapa saat kemudian, semuanya pun akhirnya berhasil berteleportasi ke kerajaan Sigil berkat bantuan kapal Snowball. Di atas kapal tersebut, Kizuna bertanya dan ingin memastikan sendiri pada Glass, Lark, dan Teresi mengapa mereka bertiga pergi ke dunianya Naofumi. Menanggapi pertanyaan ini, Glass pun nampak kikuk dan kebingungan harus menjawab apa. Singkat cerita, Kizuna begitu terkejut dan marah ketika dia mengetahui kalau Glass, Lark, dan Teresi berniat untuk membunuh Naofumi bersamaan dengan datangnya serangan gelombang malapetaka. Glass pun bersimpuh dan pasrah ketika Kizuna memarahinya. Sesaat kemudian, nampak seorang abdi kerajaan yang mendekati Lark. Teresi pun menjelaskan pada Naofumi dan kelompoknya kalau Lark sebenarnya adalah raja muda di kerajaan Sigil ini. Namun sepertinya amarah Kizuna masih belum mereda. Dia pun menyalahkan Naofumi karena tidak menjelaskan apa yang sebenarnya tengah terjadi. Menurut Kizuna, membunuh para pahlawan di dunia lain supaya selamat dari serangan gelombang sungguh tidak bisa dibenarkan. Sekalipun tindakan itu benar, namun hal tersebut tetaplah salah di matanya. Kizuna akan berusaha semaksimal mungkin demi mencari jalan keluar untuk menyelamatkan dunianya dan juga dunia Naofumi. Dia bahkan berjanji akan membantu Naofumi untuk bertarung melawan Kyo, sekaligus menghentikan serangan gelombang malapetaka bersama-sama. Di sisi lain, kedua pengawal setia Kazuki mendatangi Kyo di dalam laboratoriumnya. Mereka memastikan apakah Kyo benar-benar bisa menghidupkan Kazuki kembali. Kyo sendiri tidak menyangkal kalau dia bisa menghidupkan orang yang mati. Kedua wanita ini pun meminta Kyo untuk memberikannya kekuatan agar mereka bisa membalaskan dendam pada orang yang telah menyakiti Kazuki. Walaupun malas, akhirnya Kyo tetap menuruti kemauan dari pengikut Kazuki ini. Di pusat kota kerajaan Sigil, Kizuna mengajak semuanya untuk mempersiapkan diri agar bisa lebih maksimal dalam misi penyerangan markas Kyo. Semuanya pun sampai di sebuah rumah besar yang ternyata adalah toko senjata milik sahabat Kizuna, yaitu Romina. Tanpa banyak basa-basi, Kizuna meminta untuk dicarikan sebuah perlengkapan terbaik di toko senjata milik Romina. Romina sendiri telah memahami situasi, apalagi saat dia melihat sosok Naofumi yang merupakan pahlawan kardinal dari dunia lain. Selain memesan sarung pedang untuk Raptalia,
Kizuna juga menyerahkan beberapa equipment tambahan yang biasa digunakan Naofumi dan kelompoknya di dunia asalnya. Romina sendiri tidak masalah dengan semua permintaan Kizuna. Dia berjanji akan membereskan semua pesanan Kizuna dalam waktu seminggu. Namun Kizuna memaksa agar semua ini bisa diselesaikan dalam waktu 1 malam saja. Ketika negosiasi masih berjalan, tiba-tiba terdengar suara serangan dari luar toko. Dan ternyata, serangan ini datang dari seorang wanita berpedang yang bernama Yomogi Emar. Disinilah diketahui kalau Yomogi sebenarnya adalah teman Kyo, dan tujuannya datang ke tempat ini adalah untuk membunuh para pahlawan. Yomogi pun menjadi kaget ketika mengetahui kalau dirinya sedang dikeroyok oleh banyak orang. Namun dia cukup tenang, karena dengan melawan semua musuh sekaligus, maka tugasnya justru semakin mudah dan ringan. Pertarungan pun sudah tidak bisa dihindari. Dengan cepat, Raptalia pun langsung turun tangan dan berduel dengan Yomogi. Setelah menyerang, Raptalia menyadari kalau pedang milik Yomogi memiliki aura yang cukup aneh. Yomogi merupakan musuh yang kuat, walaupun dia cukup kewalahan dalam menghadapi semua serangan pahlawan kardinal dan vasal sekaligus. Apalagi kali ini Lark dan timnya langsung turun tangan untuk menyerang. Tentu saja Yomogi benar-benar kepepet dan kebingungan. Pedangnya nampak menyala-nyala dan memunculkan sebuah bola mata yang cukup mencurigakan. Bagaimanapun juga, Yomogi tidak ingin berakhir di tempat ini. Karena khawatir, Kizuna meminta Yomogi untuk membuang pedangnya sesegera mungkin. Tentu saja Yomogi tidak mau, karena pedangnya adalah mahakarya terbaik dari Kyo. Untuk menyingkat waktu, Lark dan Teresi mengeluarkan teknik serangan gabungan di udara, hingga membuat pedang Yomogi terlepas. Saat itulah, pedang mengerikan tersebut mengeluarkan beberapa tentakel dan menyerap banyak energi sihir Yomogi. Untungnya Kizuna bergerak cepat dan menghancurkan tentakel senjata tersebut. Sesaat kemudian, Glass langsung mengeksekusi serangan terakhirnya, hingga membuat pedang Yomogi secara tiba-tiba meledak di udara. Yomogi yang telah dikalahkan, saat ini malah menjadi bingung. Dia pun meminta agar Kizuna segera membunuhnya saja. Kizuna pun berkata, kalau Kyo sepertinya ingin menghabisi Yomogi dan semua orang di sini dengan pedang aneh tersebut. Sayangnya Yomogi masih tetap bersikeras dan membela Kyo yang menurutnya memiliki tujuan yang sangat mulia. Dari pengakuan Yomogi dapat diketahui kalau tujuan mulia Kyo adalah untuk menghentikan serangan gelombang malapetaka. Pernyataan Yomogi ini pun sontak membuat Kizuna cukup terkejut. Shin pun berpindah tepat di depan rumah Kizuna. Disinilah terjadi sedikit percekcokan antara Kizuna dan Naofumi. Sebenarnya Kizuna hanya ingin mengetahui tentang semua penjelasan Yomogi, di mana mungkin saja nantinya akan ada cara untuk menghentikan serangan gelombang. Selain itu, Kizuna berharap Yomogi memahami kalau semua orang di sini bukanlah musuhnya. Namun Naofumi tetap tidak setuju dengan tindakan gegabah Kizuna. Naofumi menilai kalau Kizuna sama sekali tidak memahami selicik apakah Kyo yang sebenarnya. Naofumi pun mengatakan dengan keras bahwa Kyo adalah orang yang sangat jahat. Apalagi dia telah membunuh Hourai dan juga ratusan bahkan ribuan orang tidak berdosa. Namun Kizuna tetap ngotot pada pendiriannya. Dia hanya ingin mencari informasi tentang gelombang serta menghentikannya tanpa harus melawan Naofumi. Naofumi yang sudah capek, pada akhirnya mengalah dan memilih pergi serta menyerahkan semua tugas interogasi pada Kizuna. Di dalam rumah, Yomogi disambut dengan sangat hangat dan ramah oleh Kizuna. Kebaikan Kizuna pada akhirnya meluluhkan hati Yomogi. Berada di rumah ini mengingatkan Yomogi tentang kampung halamannya, di mana di sanalah dia dan Kyo tinggal. Yomogi pun mengungkapkan tentang masa lalu Kyo yang merupakan temannya sejak kecil. Kyo adalah anak yang berbeda. Dia tidak mau bermain dengan siapapun dan berpenampilan cukup aneh. Sedari kecil Kyo sudah jenius, karena dia adalah seorang pembelajar. Lambat laun, Yomogi pun tertarik dan belajar banyak hal dari Kyo. Hal inilah yang mendasari Yomogi untuk ingin selalu melindungi Kyo. Yomogi adalah orang yang paling memahami Kyo. Ketika dia melihat sikap Naofumi yang sangat keras pada Kyo, dia pun jadi bertanya-tanya, apakah Kyo telah melakukan hal yang tidak bisa dimaafkan hingga membuat Naofumi begitu membencinya. Bila Kyo benar-benar melakukan perbuatan buruk, rasa-rasanya percuma saja menghentikan gelombang malapetaka. Yomogi pun memutuskan akan membantu Kizuna dan menghentikan Kyo. Shin pun berpindah pada toko senjata Romina, di mana Romina sendiri telah begadang semalaman untuk memenuhi permintaan Kizuna.
Armor Naofumi pun telah di-upgrade dengan beberapa elemen dari tambahan inti Kaisar Naga. Sebagai informasi, Kaisar Naga merupakan raja monster yang sebelumnya telah dikalahkan oleh Kizuna dan partinya. Raptalia pun mendapatkan sarung pedang untuk senjata vasalnya. Sementara itu, Viro mendapatkan sebuah baju baru yang telah disesuaikan, hingga membuat serangannya meningkat cukup drastis. Dengan ini, Viro pun bisa ikut bertarung di medan pertempuran. Sesaat kemudian, kapal Esnobal datang untuk menjemput semuanya. Sepertinya perang bisa dihindari kalau Kyo bisa dihentikan. Untuk itulah sebelum gelombang datang, mereka harus segera menghentikan Kyo. Namun tiba-tiba Kizuna menjadi kaget ketika dia melihat hitungan mundur gelombang malapetaka yang begitu cepat. Di sisi lain, Kyo tertawa puas karena dia telah berhasil mempercepat kedatangan gelombang malapetaka dengan penelitiannya. Kini semuanya menjadi panik dan bingung karena seharusnya masih ada batas waktu sebelum gelombang ini datang. Kizuna dan partinya pun berteleportasi menuju tempat antah berantah. Bahkan kapal Esnobal pun juga ikut berteleportasi. Naofumi sendiri agak terkejut, namun pada dasarnya dia beserta timnya sudah sangat siap dan berpengalaman dalam menghadapi gelombang seperti ini. Yomogi pun menunjukkan posisi laboratorium tempat Kyo melakukan riset. Di sini Yomogi benar-benar sedih. Dia kini telah mengerti kalau Kyo sebenarnya sama sekali tidak ingin menghentikan gelombang malapetaka. Tujuan Kyo yang sebenarnya adalah untuk menciptakan gelombang malapetaka itu sendiri. Scene dibuka dengan memperlihatkan sosok Iwatani Naofumi yang kala itu masih berada di dunia aslinya. Sebelum dipanggil ke dunia lain, dia benar-benar menikmati kehidupannya sebagai seorang otaku. Sementara itu, sosok Kyo Esnina diperlihatkan begitu menyedihkan dan benar-benar membenci kehidupannya di dunia nyata. Kala itu, game online adalah satu-satunya hal yang membuatnya melupakan kehidupan buruknya. Di dalam dunia game, Kyo merasa kalau dirinya jenius dan dia bisa melakukan apa saja. Bahkan kerajaan dan rakyat memujanya berkat kemampuannya yang bisa menciptakan berbagai alat penting. Naofumi sendiri tidak memungkiri kalau dirinya juga sangat menyukai game online. Seperti itulah kehidupan Naofumi dan Kyo yang begitu sangat berseberangan, walaupun sebenarnya mereka memiliki hobi yang sama. Kembali ke waktu saat ini, di mana Naofumi dan partinya masih agak terkejut dengan serangan dadakan gelombang malapetaka. Sesaat kemudian, Esnobal datang dan meminta semuanya untuk segera menaiki kapalnya. Sesuai dugaan, Esnobal mengatakan kalau Kizuna dan yang lainnya saat ini sedang berada di tempat lain. Tentu saja mereka semua menghadang serangan gelombang malapetaka. Dengan nada berat Yomogi berkata kalau semua masalah ini adalah ulah Kyo. Kyo telah menggunakan kekuatan yang dia curi dari kura-kura roh untuk menciptakan gelombang. Mendengar fakta ini, Naofumi pun langsung naik pitam dan dia memarahi Yomogi karena selama ini telah membantu Kyo. Saking marahnya, dia sebenarnya ingin sekali menghajar Yomogi. Untungnya Raptalia segera menghentikannya. Yomogi sendiri sudah pasrah dan akan bertanggung jawab atas perbuatannya. Hingga detik ini, dia masih tidak menyangka kalau Kyo telah melakukan tindakan sekeji ini. Kizuna telah berpesan dan meminta Yomogi untuk membantu kelompok Naofumi, sementara Kizuna dan kelompoknya akan mengatasi gelombang. Demi Kizuna, Yomogi akan menelan rasa malu apapun untuk membawa pahlawan perisai pada Kyo. Dengan bantuan Esnobal, Naofumi dan partinya langsung bergegas pergi ke tempat persembunyian Kyo. Di sisi lain, Kizuna dan rekan-rekannya terus berjuang untuk menghadapi ganasnya serangan para monster. Sayangnya, walaupun telah dibantai sedemikian rupa, para monster ini terus berdatangan tanpa henti. Mereka pun mulai kehabisan ide untuk mengakhiri serangan gelombang. Sepertinya serangan gelombang ini akan berhenti kalau mereka semua berhasil mengalahkan Kyo. Sementara itu, Naofumi dan partinya telah sampai di depan laboratorium milik Kyo. Baru saja melangkah di dalam bangunan, Naofumi dan partinya diperlihatkan eksperimen Kyo yang sangat mengerikan. Sesaat kemudian, mereka semua dihadang oleh 3 pengikut setia Kazuki. Api balas dendam telah membuat ketiga wanita ini kalap dan mengubah diri mereka menjadi Chimera dengan bantuan Kyo. Sebagai informasi, Chimera adalah gabungan manusia dengan replika hewan penjaga suci seperti Byaku.
Salah seorang Chimera ini juga membawa sebuah tombak yang begitu mirip dengan pedang Yomogi sebelumnya. Ketika para Chimera mulai menyerang, dengan cepat Raptalia maju dan menghabisi mereka semua dengan sekali tebasan pedang. Tebasan Raptalia ini juga berhasil memotong bilah tombak bermata satu. Naofumi menyadari kalau tombak tersebut akan meledak seperti pedang Yomogi sebelumnya. Dengan cepat, dia mempersiapkan semua perisainya, mulai dari 3 perisai udara, perisai penjara, dan juga perisai bintang jatuh. Hal ini dilakukannya demi melindungi semua membernya, bahkan para Chimera yang telah memusuhinya sekalipun. Sesaat kemudian, ledakan pun benar-benar terjadi. Dan tentu saja, perisai Naofumi telah melindungi dan menyelamatkan semuanya. Beberapa saat kemudian, Kyo langsung muncul dan ngomong ngalor ngidul gak karuan. Pada intinya dia sangat kesal karena Naofumi dan kelompoknya telah menghancurkan labnya. Seperti biasa, nada dan gaya bicara Kyo begitu sangat menjengkelkan. Tanpa diduga, Kazuki yang sebelumnya tewas telah bangkit kembali dengan membawa sebuah cermin. Namun anehnya, sosok Kazuki benar-benar berbeda dan lebih cocok kalau disebut zombie. Yomogi menjelaskan kalau Kazuki saat ini adalah homunculus yang dibuat oleh Kyo. Jiwa yang ada di dalam tubuhnya telah tiada. Kyo telah memasukkan secara paksa jiwa pemilik senjata fasal cermin ke dalam tubuh Kazuki. Pahlawan dengan senjata fasal cermin memang dikabarkan telah menghilang tanpa jejak. Para Chimera ini pun begitu sedih karena mengetahui kalau tuannya saat ini telah benar-benar tiada. Kyo pun menjadi kesal karena Yomogi telah membocorkan semua rahasianya. Dia pun pergi dan membiarkan zombie Kazuki bergerak untuk menyerang. Saat zombie Kazuki menyerang, dengan cepat Raptalia segera menghentikannya. Raptalia pun meminta Naofumi untuk mengejar Kyo, sementara dirinya akan menghentikan zombie Kazuki dengan bantuan Yomogi dan Firo. Naofumi pun menyetujui ide tersebut dan meminta Rivia untuk ikut bersamanya. Naofumi dan Rivia akhirnya bisa mengejar Kyo hingga ke sebuah ruangan khusus. Kyo pun benar-benar kesal karena Naofumi dan Rivia sebelumnya pernah menyudutkannya. Di ruangan ini, Kyo telah mengumpulkan semua energi kura-kura roh. Dia pun bicara ngawur, hingga membuat Naofumi benar-benar sangat marah. Sejujurnya, Naofumi sudah muak mendengar suara ataupun wajah Kyo yang begitu sangat angkuh. Tanpa sadar, Naofumi telah membangkitkan perisai amarahnya. Matanya memerah, dan tubuhnya dipenuhi dengan bara api amarah yang sebenarnya justru menggerogotinya. Pemandangan mengerikan ini malah membuat Kyo begitu senang. Dia pun terus memanas-manasi Naofumi dan mengingatkannya kembali dengan insiden terpisahnya Raptalia ataupun Firo yang sebelumnya disiksa habis-habisan. Tidak berhenti di situ, insiden kematian Horai nampaknya juga mempengaruhi emosi Naofumi. Dan untuk kali ini, amarah Naofumi nampaknya sudah tidak terbendung lagi. Dengan emosi yang menggebu-gebu, Naofumi akan meladeni Kyo dan benar-benar akan membunuhnya. Risia sendiri nampaknya sudah tidak bisa menghentikan luapan amarah Naofumi. Tanpa sadar, Naofumi langsung mencekik leher Risia dan mengatakan kalau Risia selama ini hanyalah beban saja, tidak seperti Raptalia dan Firo yang masih bisa diandalkan. Di matanya, Risia benar-benar sangat tidak berguna. Mendengar luapan isi hati Naofumi justru membuat Risia tersenyum tenang. Selama ini dia terus bertanya-tanya tentang bergunakah dia untuk Naofumi. Tidak mengapa dia dicaci maki, tapi tidak untuk Raptalia dan Firo. Mendengar penuturan ini, hati Naofumi pun kembali terguncang. Dia pun tidak sengaja melepaskan Risia. Di dalam lubuk hatinya, Naofumi terus bergelut dengan kekuatan naga zombie. Sang naga terus membujuk Naofumi supaya dia menggunakan kekuatan amarah ini secara penuh. Kekuatan yang didambakannya untuk menghanguskan segalanya. Saat Naofumi mulai terpancing oleh rayuan sang naga, untungnya roh Horai datang dan menghentikannya. Horai kembali mengingatkan dan memastikan kalau Naofumi sama sekali tidak membutuhkan kekuatan api amarah. Seketika itu juga, kekuatan api sang naga langsung lenyap. Naofumi pun tersadar, serta mendapati Raptalia dan Firo yang sudah berada di sampingnya. Perisainya pun secara otomatis berubah menjadi perisai hati kura-kura roh dan telah siap untuk mengunci Kyo. Kyo yang marah langsung melepaskan serangan terkuatnya, dibarengi dengan serangan laser perisai milik Naofumi. Bentrokan serangan pun tidak bisa terhindarkan. Kyo pun optimis, ketahanan serangan finalnya tidak akan bisa ditembus. Namun situasi berubah
ketika Naofumi mendapatkan tambahan kekuatan dari senjata fasal cermin yang saat itu langsung melipat gandakan serangannya. Alhasil, Kyo pun kali ini benar-benar dikalahkan dengan telak. Namun demikian, dia tertawa licik dan seakan-akan membiarkan Naofumi untuk menang. Serangan gelombang pun lenyap bersamaan dengan jatuhnya Kyo. Yomogi sungguh berterima kasih pada Naofumi karena Naofumi dan kelompoknya telah memenuhi harapannya. Dia pun mengamankan senjata fasal buku abdi senjata peninggalan Kyo. Di luar laboratorium, semua orang berkumpul dan bisa bernafas lega karena Kyo telah dikalahkan. Naofumi sendiri sebenarnya hanya ingin pulang kembali ke dunianya setelah melewati serangan gelombang malapetaka ini. Sayangnya hal tersebut masih belum bisa dilakukan. Kizuna mengabarkan kalau serangan gelombang selanjutnya akan terjadi kurang lebih 1 bulan lagi. Naofumi pun tidak ada pilihan dan mungkin akan menetap di dunia ini sementara waktu. Untuk merayakan kemenangan ini, Lark dan Kizuna berencana akan mengadakan pesta besar-besaran di kerajaan. Sayangnya, tiba-tiba Naofumi mendapatkan sebuah notifikasi bahwa misinya telah diselesaikan. Dia juga berkata kalau hanya memiliki waktu kurang dari 1 menit saja sebelum dikembalikan ke dunia asalnya. Mendengar hal ini, Kizuna benar-benar sangat kecewa dan sedih. Dia pun mengungkapkan rasa terima kasih sedalam-dalamnya pada Naofumi. Sesaat kemudian, Naofumi dan yang lainnya pun berpamitan pergi, sementara Kizuna dan rekan-rekannya melepas kepergian Naofumi dengan sebuah senyuman. Setelah kembali ke dunianya, Naofumi mendapatkan sebuah medali penghargaan dan gelar kebangsawanan dari Ratu Mirelia karena dia telah berhasil mengalahkan kura-kura roh. Dia pun mendapat kabar kalau dunia ini juga telah terjadi serangan gelombang malapetaka sepeninggalnya. Saat itu, Motoyasu, Ren, dan Itsuki kabarnya berusaha semaksimal mungkin untuk mengatasi serangan gelombang tersebut. Dunia pun terus berjalan apa adanya, baik di dunianya Naofumi ataupun di dunia Kizuna. Kabar tentang monster penjaga berikutnya yang akan bangkit, yaitu burung phoenix, kemungkinan besar akan menjadi sebuah rintangan besar yang membentang di hadapan Naofumi. Di akhir cerita, kita akan diperlihatkan beberapa tokoh dan wajah baru yang tidak pernah terlihat. Naofumi begitu yakin kalau dia dan rekan-rekannya bisa melindungi dunia ini. Dia benar-benar merasa demikian karena dia adalah sang pahlawan perisai. Film dibuka dengan memperlihatkan sosok Naofumi dan kelompoknya yang saat itu sedang mengendap-endap pergi dari desa di waktu pagi-pagi buta. Mereka semua mulai berjalan pelan dengan arah tujuan yang masih belum diketahui. Di depan mereka, fajar pun mulai menyingsing serta mewarnai perjalanan mereka yang nampaknya begitu sangat penting. Di tengah perjalanan, Naofumi dan kelompoknya berhenti sejenak untuk memancing. Sesaat kemudian, Raptalia nampak bertanya-tanya tentang bagaimana keadaan Kizuna di dunia seberang. Menurut Naofumi, saat ini Kizuna pasti sedang baik-baik saja. Selain itu, Naofumi menduga kalau Kizuna mungkin sedang memancing ikan seperti mereka saat ini. Raptalia dan Risia pun mengenang kembali tentang pengalaman mereka saat bertemu dengan Kizuna, khususnya ketika mereka membeli pakaian di kerajaan Mikakage. Saat itu Kizuna membantu Naofumi dan kelompoknya untuk membeli dan menentukan pakaian yang cocok dan layak untuk mereka gunakan. Raptalia yang sangat mengagumi Naofumi menjadi bingung karena dia harus memilih pakaian untuk dipakainya sendiri. Untuk itulah, Kizuna dan Risia langsung membantunya dan menentukan pakaian yang cocok untuknya. Pun demikian, sayangnya Naofumi agak tidak begitu peka dengan perasaan Raptalia. Sementara itu di dunia lainnya, Kizuna terlihat sedang memancing di sungai bersama Yomogi sesuai dengan dugaan Naofumi. Mereka berdua tengah membicarakan hubungan Naofumi dan Raptalia yang agak begitu rumit. Pembicaraan mereka berdua bergulir apa adanya. Yomogi pun mengungkapkan rasa penasarannya, khususnya tentang kisah Kizuna yang pernah terjebak di dalam labirin tidak terbatas dan bagaimana cara dia bisa bertahan hidup selama bertahun-tahun sendirian di dalam tempat mengerikan tersebut. Dengan tersenyum, Kizuna pun mulai menceritakan pengalamannya. Scene pun berpindah dan memperlihatkan sosok Kizuna yang terkejut karena dia harus menghabiskan sisa hidupnya di sebuah pulau terpencil yang begitu sangat sepi. Dalam kesendiriannya,
dia pun mengingat tentang teman-temannya. Dia memutuskan untuk bertahan hidup sekuat mungkin dan berjanji pada dirinya sendiri untuk keluar dari tempat terkutuk ini. Untuk mewujudkan keinginannya, dia akan berusaha untuk menyusuri setiap jengkal pulau dan menemukan jalan keluarnya. Sebagai langkah awal, Kizuna akan melakukan pemburuan bahan makanan untuk mengisi perutnya. Pada keesokan harinya, dalam sekejap mata dia membuat sebuah perahu rakit yang akan digunakannya untuk mengarungi lautan. Sayangnya langkahnya harus terhenti karena lautan telah terbendung dan tidak bisa dilalui lebih jauh lagi. Dengan sangat kecewa, dia pun terpaksa harus kembali lagi ke daratan pulau. Hari-hari pun terus berjalan. Kizuna pun telah berada di satu titik jenuh yang sangat luar biasa. Dia berjalan tanpa arah dan memutuskan untuk bunuh diri saja. Namun dia sendiri ketakutan dan tidak jadi melakukannya. Dia begitu kesal dan sedih hingga berteriak sekencang-kencangnya. Di hari selanjutnya, Kizuna menemukan sebuah bola dan menggambar pola wajah di bola tersebut. Saat itu dia mulai ngobrol sendiri dengan bola ini, dan tanpa sengaja dia menemukan cara memasak yang lebih baik dari sebelumnya. Hidupnya pun sedikit demi sedikit mulai berubah menjadi lebih menyenangkan. Hingga pada suatu hari, Kizuna melihat sebuah cahaya milik Naofumi dan partinya yang memasuki labirin. Saat itulah dia merasakan kalau harapan hidupnya telah kembali. Mendengar kisah Kizuna, Yomogi merasa kalau bola bergambar wajah milik Kizuna begitu mirip dengan Kyo. Belakangan ini Yomogi sudah tidak bisa lagi mengingat wajah Kyo. Hal ini benar-benar sangat ironis, karena dia selalu bersama Kyo sejak dari kecil. Kizuna pun mencoba menghibur dan memberi masukan pada Yomogi untuk mengingat kebaikan Kyo saja. Singkat cerita, Yomogi pun berterima kasih pada Kizuna karena dia bisa mengingat kembali wajah Kyo yang dulu. Kembali pada Naofumi dan partinya yang masih terus melakukan perjalanan panjang hingga menyusuri sebuah tebing yang cukup tinggi. Di dalam perjalanan ini, Raptalia dan Risia ngobrol dan mengingat kembali tentang kenangan mereka bersama dengan Horai. Kala itu pengalaman mereka begitu heboh, namun sangat menyenangkan. Mereka semua pun pada akhirnya telah sampai di tujuannya. Di ujung tebing, Naofumi dan kelompoknya menyaksikan sebuah tebing batu yang menjulang tinggi ke langit, di mana tebing tersebut adalah pemakaman monster kura-kura roh. Naofumi pun melemparkan sebuket bunga putih untuk menghormati roh Horai yang bersemayam di sana. Mereka semua pun berdoa untuk kedamaian Horai. Sesaat kemudian, Naofumi mengajak semuanya untuk kembali pulang. Ketika tengah melangkahkan kaki untuk pergi, tanpa sengaja Naofumi menoleh ke belakang dan mendapati roh Horai yang melambaikan tangan serta tersenyum kepadanya. Melihat fenomena ini, sesungguhnya membuat hati Naofumi begitu terkejut. Namun sesaat kemudian, dia pun tersenyum dan berpaling, serta melambaikan tangannya pada Horai. Seperti halnya sebuah isyarat kalau lambaian tangan tersebut adalah salam perpisahan terakhirnya. Oke minasan, itulah sepenggal kisah dari episode terakhir serial anime Tate no Yusa no Nariagari season kedua. Semoga konten sederhana ini bisa menghibur kalian semuanya. Jujur saja, menurut kami episode terakhir ini tidak ada hal yang begitu spesial, karena di episode ini kelihatannya dibuat hanya sebagai pelengkap cerita dan flashback tentang kejadian-kejadian unik sebelumnya. Walaupun anime ini mengalami penurunan rating yang begitu signifikan dibandingkan dengan season pertamanya, namun kehadiran anime ini di tengah-tengah kita tetap saja selalu dinanti. Kisah Naofumi yang merupakan sang pahlawan perisai masih akan terus berlanjut. Jadi kami harap kalian tetap bersabar untuk menunggu update selanjutnya di channel ini. Oke, kami pamitan dulu dan sampai jumpa kembali di konten kami selanjutnya.